Berdasarkan keterangan dari Puspomat, mulai tanggal 9 sampai tanggal 15 Februari, Puspomat telah intensif mendatangkan beberapa ahli Undang-Undang ITE, ahli bahasa, ahli agama, serta memeriksa pelapor dan beberapa orang yang sangat kompeten di bidang itu, dan disimpulkan tidak ada pelanggaran atau penistaan yang dilakukan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman. Ini loud and clear, jelas. Jadi bagi orang-orang yang memanfaatkan isu dengan membentuk aliansi, ini jelas-jelas kan kelompok penyembah baliho dan kawan-kawan ini akhirnya bisa gigit jari. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, akhirnya kita mendapatkan kepastian kabar, informasi yang valid bahwa pelaporan sekelompok orang yang mengatasnamakan aliansi ulama habaib dan anti penodaan agama, itu kalau nggak salah ada Damai Hari Lubis, kemudian Ahmad Sahrudin dan kawan-kawan, itu kandas ditolak oleh Pusat Militer TNI Angkatan Darat atau Puspomat. Berdasarkan keterangan dari Puspomat, mulai tanggal 9 sampai tanggal 15 Februari, Puspomat telah intensif mendatangkan beberapa ahli Undang-Undang ITE, ahli bahasa, ahli agama, serta memeriksa pelapor dan beberapa orang yang sangat kompeten di bidang itu, dan disimpulkan tidak ada pelanggaran atau penistaan yang dilakukan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman. Ini loud and clear, jelas. Jadi bagi orang-orang yang memanfaatkan isu dengan membentuk aliansi, ini jelas-jelas kan kelompok penyembah baliho dan kawan-kawan ini akhirnya bisa gigit jari. Tapi kita menghargai upaya pelaporan dari kelompok ini, meskipun saya tahu pasti kelompok ini memang dibuat instan, mendadak untuk hanya melaporkan Jenderal Dudung. Tapi hasilnya kandas. Ini yang penting saya informasikan. Sahabat Indonesia, ini mungkin sudah berpuluh-puluh kali saya sampaikan bahwa memang Jenderal Dudung ini menjadi target dari kelompok-kelompok ini. Kelompok-kelompok dari geng Petamburan atau kelompok-kelompok Bani Kadruniyah plus kelompok-kelompok penyembah baliho. Karena apa? Yang kemarin pernah saya sampaikan, dendam kesumat dengan diturunkannya baliho oleh Jenderal Dudung ini tidak pernah mereka bisa lupakan. Mereka benar-benar marah, sehingga apapun narasi yang dibangun oleh Jenderal Dudung selalu digoreng-goreng, disesatkan ke sana kemari, kemudian dijadikan amunisi untuk menyerang Jenderal Dudung. Yang salah satunya terkait dengan cuplikan wawancara Jenderal Dudung tanggal 30 Desember tahun lalu. Nah, saya juga pernah mengatakan bahwa mereka sebetulnya tidak objektif. Karena apa? MH Ainun Najib sebelumnya sudah mengatakan hal itu, mereka tidak berkomentar dan tidak berbuat apa-apa. Jadi bukan dari apa yang dikatakan, tapi dari siapa yang mengatakan itu. Kalau yang mengatakan itu adalah MH Ainun Najib, mereka ngumpet, takut kayak tikus kecemplung got. Tapi manakala diucapkan oleh Jenderal Dudung, orang
atau sosok yang menjadi target operasi mereka, mereka langsung bergerak. Tapi alhamdulillah sekarang mereka kandas. Jadi saya berbahagia karena saya adalah satu di antara puluhan juta bahkan ratusan juta yang mempunyai akal sehat, bahwa saya meyakini apa yang disampaikan oleh Jenderal Dudung tidak ada unsur sebiji zarah pun untuk menistakan agama. Itu keyakinan kami. Tapi karena mereka adalah orang yang gemar menyudutkan orang-orang yang menjadi penghalang pergerakan mereka, mereka langsung melawan. Dan saya menduga keras Jenderal Dudung ini dianggap oleh mereka sebagai batu sandungan yang sangat serius kepada mereka untuk bergerak menginfiltrasi kegaduhan di negeri ini. Jadi ini Jenderal Dudung memang dianggap sebagai musuh bersama kelompok-kelompok Bani Kadroniyah ini. Jadi semua sudah selesai. Jadi mohon juga Panglima TNI juga harus menghormati keputusan dari Puspomat bahwa tidak ada pelanggaran apapun yang dilakukan oleh Jenderal Dudung terkait dengan narasi yang dibangun pada saat diwawancara dengan salah satu YouTuber. Sahabat Indonesia, saya lega. Ini satu etapa sudah berakhir. Saya tidak tahu lagi di sisi apa lagi yang akan diserang kepada Jenderal Dudung, tapi saya yakin kebenaran itu tidak pernah tertukar dan kebenaran tidak pernah lupa jalan pulang. Itu menurut saya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu lagi dalam Opini Rudi selanjutnya. Saya selalu mengingatkan Anda untuk taat protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.